semuanya, terima kasih sudah join, sudah dengerin podcast kita. Hari ini aku Vika Indiasari, aku adalah Southeast Asia Commercial Director dari Survey Sensum. Hari ini kita baru mau bikin podcast pertama kita, jadi kalau masih ada salah-salah mohon maaf banget ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga buat aku. Nah, hari ini juga aku sudah undang di sini. Halo Mas Yanuar. Halo Mbak Vika, thank you Oh, udah diundang. sama-sama. Nah, Mas Januar ini aku memperkenalkannya sebagai praktisi dulu ya. Ya. Kalau sebagai praktisi, beliau sebagai GM, benar ya? GM. GM di Kasum Group. Iya. Kemudian kalau sebagai ini yang paling seru nih, beliau ini kenal banyak banget soalnya dengan customer experience people di Indonesia ini karena saat ini beliau menjabat sebagai ketua dari komunitas CXID, bener ya Mas ya? Iya. Iya, salam kenal semuanya. Thank you Mbak Vika udah diundang di podcastnya Survei Sensau, Mas. Sama. Yang nggak jadi-jadi ya dari kemarin. Iya, akhirnya congrats ya, Survei Sensau. Coaching juga nih. Iya, iya. Sehari-hari saya kerja sebagai praktisi CX juga di Kasum Group, Pak. Oke, Ya, keren banget. ya mungkin orang belum tahu juga Kasum Group apa, tapi mostly secara produk kita optik dan alat benar-benar. Oke, clear. Oke, nah sekarang aku kayaknya pengen nanya-nanya ke Mas Yanuar nih dari dua sisi. Oke. As a praktisi Oke. dan juga as a community nih Mas ya, Boleh. sebagai ketua community gitu ya. Jadi kalau di episode pertama ini, aku lebih pengen perkenalan lah ya Mas. Sebenarnya apa sih customer experience itu dan nantinya aku juga pengen relate back ke company kita. Kalau company kita itu di Survey Sensum yang kita lakukan itu sebenarnya adalah we're trying to understanding voice dari customer atau kita biasa nyebutnya voice of customer ya Mas ya. Jadi segimana sih voice of customer itu sebenarnya important untuk customer itu sendiri dan juga untuk brand-brand yang mereka sangat relate dengan customernya gitu. Oke. Oke, nah kalau menurut Mas Yanuar nih ya, kalau saat ini di Indonesia sendiri, gimana sih kondisi awareness dari perusahaan-perusahaan itu terhadap customer experience? Ya, langsung dibukanya Indonesia ya. Indonesia dong, dari yang gede ke Gede. kecil. Iya. Ya, salah satu yang bisa kita lihat, terutama 5 tahun terakhir perkembangan CX di Indonesia itu udah sangat bagus ya. Udah makin banyak perusahaan yang aware gitu terhadap customer experience. Bahkan sekarang banyak posisi-posisi secara jabatan di organisasinya customer experience. Iya, dan itu baru kayaknya ya Mas ya. Iya, iya. Baru beberapa tahun ini Iya. perusahaan itu bikin departemen customer Mm-mm. experience. Terutama di 2 tahun terakhir ya kayaknya ya Mbak ya. Artinya apa? Artinya semakin berkembang gitu pemahaman tentang customer experience, bagaimana dampaknya ke bisnis. Padahal kan memang kalau kita ngomong di dunia, customer experience ini kan bukan sesuatu yang baru. Bahkan Steve Jobs udah ngomongin customer experience tahun 96 gitu. Oke, dari 96 ya Iya, sebenarnya sudah ada dari udah Steve Jobs. ngomongin itu gitu. Artinya kan ini sesuatu yang sebenarnya tidak baru, karena itu kan shifting part of dari marketing 3.0 ya. Ketika udah shifting dari produk ke customer dan sebagainya, orang udah makin aware bahwa salah satu strategi yang bisa diambil ketika ingin bisnis berkembang adalah berpartner dengan customer gitu kan. Pasti. Ya. Partner dengan customer. Menarik banget Ya. ya kata-kata ini. Ya, dan di Indonesia saya lihat udah mulai semakin berkembang cepat, masif. Ada asosiasinya juga gitu kan ya. Nah, termasuk komunitas, ini kan komunitas customer experience pertama juga. Dan hampir setiap bulan, terutama di Jakarta, ada event yang berkaitan dengan customer experience. Banyak banget. Banyak ya. banget sekarang ini kan. Dari IO, dari luar, bahkan ada beberapa Indonesia ya, internal juga dari Indonesia, beberapa perusahaan, konsultan yang bikin juga event tentang customer experience. Overall sih dengan perkembangan ini sih kita happy gitu. Jadi secara ekosistem, sekarang jauh lebih mudah untuk bisa mengakses informasi, knowledge, bahkan experience tentang implementasi CX gitu loh, Mbak. Iya. Tapi apa sih Mas yang sebenarnya bikin perusahaan-perusahaan ini shifting dari produk ke finally experience dari customer-nya? Kira-kira kenapa tuh Mas? Ya balik lagi ke definisi experience ya.
Kalau kita lihat sekarang produk itu jadi salah satu hal yang paling fundamental gitu ya, Pak. Produk dengan segala fiturnya, mungkin kita launching yang pertama. Mungkin kita yang pertama kali punya fitur canggih dan sebagainya. In the end akan bisa dikejar gitu sama kompetitor. Yang mana sekarang produk bisa jadi mirip-mirip aja. Iya. Kalau kita mau bersaing di situ, at the end nanti perangnya di harga atau di cost gitu kan. Price war lah ya. Dia sedangkan perusahaan pengen ada margin yang lebih besar gitu. Kalau ada price war tadi, ya udah marginnya lebih kecil lebih kecil. Nah, jadi salah satu yang bisa membedakan ketika produk ini udah jadi sesuatu yang fundamental dan mirip gitu. Apa gitu antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, brand satu dengan brand B itu, brand A, brand B, bedanya apa? Salah satu yang bisa dirasakan oleh customer hari ini adalah experience gitu. Ya. Karena customer behavior-nya kan udah mulai bergeser juga kan ya, Pak. Ya mulai dari tadi product oriented sekarang ke experience, service oriented sekarang ke experience oriented. Jadi experience inilah yang akan menjadi core di benaknya customer kan tentang persepsi sebuah brand gitu. Nah, dari ini akan jauh lebih masif proses bisnisnya brand ketika ini udah nyampe di customer, karena customer ini kan ketika udah stick dengan brand karena experience, mereka akan jadi loyal. Iya. Ya kan Mbak? Iya. Customer yang loyal, fokusnya mereka akan apa? Menjadi bagian dari brand, yang jadi bagian dari hidupnya. Salah satu yang lain adalah dia mau advocate kan. Ya, at the end itu ya Iya. tujuannya sebenarnya Iya. dicari adalah gimana caranya si consumer ini adalah bagian yang akan mengadvocate gitu ya. Yes, yes. Mungkin itu yang disadari oleh brand-brand dah sekarang ini, termasuk di kami juga gitu ya, Mbak. Ketika pas marketing makin tinggi gitu, akuisisi cost-nya makin tinggi, kompetitornya juga makin red ocean ya, makin udah black kayak gitu ya. Kita ngomongin apapun industrinya jadi red ocean gak sih? Iya, pada akhirnya gitu. Iya. Nggak bisa monopoli atau kartel. Belum bisa Iya, belum pada di fase itu ya. pada akhirnya kan begitu gitu kan ya, Mbak. Jadi gimana caranya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis? Salah satunya adalah tadi melibatkan customer sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis. Sistemnya kan multiple gitu. Ketika ada satu customer puas, dia rekomendasinya datang, transaksi puas juga jadi 2. Mereka dua-duanya advocate lagi jadi 4, advocate lagi, jadi eksponensial. Dan ini cost-nya jauh lebih manageable gitu ya, dibandingkan dengan akuisisi marketing dan sebagainya. Jadi ini juga yang 5 tahun terakhir kita implementasikan di perusahaannya sekarang bekerja gitu. I see. Sebenarnya aku baru ada kejadian juga nih Mas. Mungkin kalau Mas Januar follow LinkedIn aku ada share Yang di mana resto yang bukan yang di Apa? rumah sakit. rumah sakit. Jadi Iya, waktu iya. itu kebetulan suami saya masuk ke Iya. rumah sakit Heeh. harus dirawat inap, tapi dia insist gak mau. Dia minta nih dirawat jalan aja, padahal itu sebenarnya nggak bisa Bu. Tapi suami saya ngotot banget Jess karena mau janjian sama anak-anak buat nonton gitu kan. Terus akhirnya itu hari Sabtu atau hari Jumat saya lupa, hari Senin saya ditelepon. Gimana kondisi Bapak? Apakah sudah baik? I mean, Yes, Betul. proaktif ya. Like, mereka sangat proaktif. Segimana saya happy dan habis itu apa dikirimin survei seberapa Anda puas 1 sampai 10 langsung 10 langsung langsung promoter ya. promoter langsung saya tulis di LinkedIn juga. It's kind of a promoting buat mereka tanpa mereka harus bayar gitu ya. Jadi relate. Dan orang lebih trust apa yang diomongin customer kan. Exactly. That's why customer review lebih berharga gitu dibandingkan dengan mungkin KOL atau endorsement gitu hari ini gitu. I see. Jadi intinya gimana caranya si experience ini memiliki impact gitu ya Mas ya untuk customer yang akhirnya si customer itulah yang akan jadi alat promoter kita. Iya. Kan ya tujuannya. Kalau secara ini strategic marketingnya ya, kalau di saya bilangnya customer centric marketing strategi gitu ya Mbak, atau gampangannya spin wheel marketing sih. Spin wheel marketing ya. Bagaimana proses aku marketingkan brand kita adalah customer. I see. Jadi tumbuhnya dari situ. Oke. Nih, kalau misalkan Mas Januar mengkesampingkan as a praktisi dulu nih, ada nggak sih Mas yang sehari-hari Mas Januar rasain gitu ya, as a customer, kita ngomongin Mas Januar as a customer yang ngerasa nih brandnya gila banget sih, experience-nya gila banget sih, gitu ada nggak tuh Mas?
yang Ada bisa beberapa sih. Sedikit menyampaikan praktisi, kadang-kadang di hidup sebagai praktisi kita banyak mengukur dan menilai. agak bias ya. Agak bias sebenarnya gitu. Jadi kadang mungkin sama teman-teman praktisi yang lain kayaknya ya. Orang-orang yang bekerja di industri ekosistem customer experience kayaknya terlalu sensitif dengan bad customer experience apa gitu kan ya. Jadi berharapnya ekspektasinya harusnya delightful customer experience lah gitu. Iya. Secara ini ya, secara brand gitu. Ya. Nah, sekarang itu apa namanya mungkin di keseharian ya Mbak ya. Kalau parameternya sebagai customer yang punya ekspektasi tinggi, saya belum banyak merasakan experience yang tadi Mbak Vika rasakan justru. Oke. Justru ya, mostly dengan brand mayoritas adalah transaksional. I see. Ya. And this happen Yes, dan actually. mungkin udah ada beberapa brand yang udah mulai uh, aware terhadap pentingnya after sales service. Yeah. Contoh kemarin terakhir beli mobil di salah satu apa tuh namanya ya, tempat jual beli mobil ya. Oke. Sebut gak nih? Tadi Kalau klien kita boleh kok disebut. sebenarnya bisa jadi promote atau jadi detraktor nih. Coba promotor boleh disebut. Ya, contohnya ketika kita melakukan transaksi pembelian gitu ya. Kemudian nanti di beberapa seminggu kemudian dia mengirim WhatsApp untuk kita ada free service buat kamu gitu dan sebagainya, which is good gitu. Jadi ada proaktifnya. Kemudian juga ada di salah satu bengkel, salah satu jaringan bengkel, bukan resmi tapi bengkelnya itu profesional gitu. Setiap 3 bulan sekali dia akan ngirim WhatsApp untuk remind service rutin. Ya walaupun sebagai brand kita paham jualan, upsell, and dan sebagainya. Tapi as a customer, balik lagi tadi karena Mbak Vika nanya sebagai customer. Ya itu sesuatu yang sangat bagus gitu. Karena sekarang yang dibutuhkan oleh customer, kalau transaksional tadi udah terlalu common, brand yang harus diperbola proaktif berkomunikasi dengan customer ya. I see. Itu sesuatu yang kayaknya belum semua brand mau dan invest ke situ gitu. Ini menarik nih. Aku juga ngerasain sebenarnya hal sama. That's why ketika ada experience dengan hospital, tadi tuh agak wow Pak ya. Harusnya itu common kan. Maksudnya sesuatu yang emang harusnya terukur gitu. Tapi menurut Mas Yanuar ya, kenapa ya kalau bisa apalagi nih sekarang balik lagi nih ke praktisi nih ya. Kalau dari kacamata Mas Yanuar as a praktisi sebenarnya kenapa sih brand ini masih banyak yang belum fokus atau belum benar-benar melakukan ya belum meletakkan customer experience ini di salah satu yang memang harus mereka prioritaskan. Oke. Ini sependek pengetahuan dan point of view saya aja ya Pak ya. Disclaimer dulu konteksnya. Sebagai orang komunitas kan baik ini pasti ya berhubungan. Iya, konteksnya. Sebenarnya kalau dibilang aware terhadap customer experience, aware. Karena mostly tadi bahkan banyak divisi rubah nama kan ya Mbak. Customer service jadi divisi customer experience sebagainya gitu kayak. Artinya kan ini aware. Beberapa juga saya lihat sampai ke jargon gitu CX-nya. Jadi oke, CX, tapi di implementasinya mungkin jargon gitu. Ya, karena yang kalau dari pengalaman saya, kalau kita udah ngomongin CX, kita kan harus melihatnya secara holistik, end to end gitu ya Mbak. Satu dari mindsetnya harus dari level paling atas. As a owner satu si level, mindsetnya harus dari paling atas, baru ke bawah, top down gitu kan ya Mbak ya. Di bawahnya manajer juga sama, apapun unitnya. Karena kalau kita paham ke konteks CX itu kan secara definisi menurut Gartner persepsi ya kan Mbak, yang dirasakan oleh customer. Kita bisa kontrol persepsinya customer mau happy apa sedih. Bukan sedih sih, kecewa. Iya kan, mau happy atau kecewa. Kita bisa kontrol. Gampang, kalau mau happy, at least hospitality-nya bagus. Ekspektasinya dipenuhi. Mau kecewa, ya jelek aja layanannya. Salah satunya di produknya aja jelek, itu orang kecewa. As simple as that. Ya, kita kan bisa kontrol. Nah, mostly dari brand kayaknya ya, sampai pengetahuan saya mungkin masih di level jargon atau secara strategiknya belum holistik. Karena kalau yang tadi diambilkan contoh sama Mbak Vika di rumah sakit ya,
Kalau kita paham customer experience management, salah satu yang kita lakukan di awal adalah melakukan customer journey mapping, kan. Yap. Customer journey mapping itu di setiap touch point mulai dari awareness sampai ke ujung nanti yang ada di advocacy, Ya. ya harusnya itu udah ketahuan pain point-nya apa. Ya. Dari pain point itu apa kita juga bisa tahu added value apa yang bisa kita berikan agar customer merasakan experience yang positif di setiap touch point. Nggak salah satunya tadi di after sales tadi gitu. Nah itu sih sebenarnya yang ya apakah sudah ada atau belum nih gitu dari sisi masing-masing brand. Kalau udah ada itu harusnya bagus, tinggal diimplementasi. Kalau terjadi yang namanya error gitu atau kesalahan, sometimes itu normal, tinggal continuous improvement gitu kan. Improvement yang apa Iya. ya? Ya, karena menurut aku penjelasan yang bagus banget tadi Mas Yanuar. Tapi memang benar sih karena masih banyak di opini saya Mas ya, brand itu melakukan penilaian di each of journey tadi itu hanya sekedar ya KPI aja. Sometimes number. Number. Ya. Padahal di situ ada kind of improvement yang tujuannya itu nggak cuma sesimpel as number, tapi ya tadi back to revenue of the company. Nah itu kayaknya masih ada gap di situ benar ya. That's why harusnya kalau ngomongin CX, ngomongin ada 3 output buat saya, Mbak. Oke. Satu, customer satisfaction. I see. Yang kedua, business growth. Ya. Harusnya ada impact ke bisnis. Yang ketiga, cost efficiency. I see. Iya. Jadi kalau udah ngomongin strategi ke perusahaan CX, harusnya lihat sisi bisnisnya, growth ya. Kalau udah ngomongin CX muter-muter tapi gak growth atau as is aja gitu, ada yang salah gitu, maksudnya gitu. Ya, contoh lanjut ya, Mbak. Lanjut. Besok customer gitu usahakan. Setiap touch point kan perlu diukur buat apa, biar kita tahu ekspektasi customer apa, masukan yang bagus dari mereka apa, kekecewaan atau ada pain point yang mereka rasakan apa di situ. Kemudian kita coba pelajarin, kita coba ambil hal apa yang harusnya kita perbaikin kan gitu. Kalau hanya sampai ke matrix kan sayang. Karena sometimes matrix itu atau number menurut saya sign aja gitu. Contoh di CSAT gitu kan yang Mbak, oke 98% CSAT-nya. Belum tentu juga everything is okay gitu. At least ekspektasi paling basic dari customer terpenuhin. Bisa jadi dia ke kompetitor juga sama gitu. Masa kompetitor sudah 8? Iya, jangan-jangan gitu kan ya Allah. Dan soalnya kenapa POC harusnya penting banget untuk dicek gitu. POC-nya apa? Kalau udah skornya bagus, POC-nya dicek. Skornya jelek, apalagi VOC-nya gitu. Menurut saya kan gitu ya. Betul. Jadi jangan berhenti sampai di number gitu kan harusnya. Karena banyak company yang hanya melakukan tadi ya balik ke customer satisfaction, ngomongin VOC itu hanya untuk KPI. That's why mereka mengukurnya biasanya hanya setahun sekali. Nah, menurut Mas Yanuar sendiri, seberapa penting sih sebenarnya mengukur voice of customer, NPS itu Net Promoter Score gitu ya, atau customer satisfaction secara real time? Kalau konteksnya mungkin bukan berapa kali dari sisi brandnya kali ya Mbak. Ya. Harusnya berapa kali kita measure ke customer journey-nya gitu. Karena kalau saya ngukur dari brand nih, semester 1 wajib ada nilai CSAT dan NPS. Ya saya akan lempar survei gitu di periode tersebut gitu. Ya dapat penilaian gitu dari customer. Nanti semester 2 lagi gitu. sih. Tapi seberapa penting nih Mas kalau kita ngomongin real time? Karena kalau ngomongin saya habis beli mobil hari ini, di surveinya 6 bulan kemudian, tapi pertanyaannya seberapa happy ketika kita ngobrol sama sales? Lupa. Nggak dapat, Marsnya nggak dapat, happy-nya nggak dapat. Real time penting banget. Maka tadi Pak, kalau perspektifnya brand untuk KPI, dia melakukannya kayak tadi 6 bulan sekali lempar survei. Ntar lagi semester 2 lempar survei. Nah, kalau saya nggak ke situ mindsetnya. Itu harus ditinggalin sih mindsetnya kayak gitu. Karena itu kepentingannya untuk tadi KPI, bukan customer. Strategik mungkin ya Mas ya. Mungkin ya on paper lah gitu ya. Nah, kalau perspektifnya tadi pendekatannya customer experience harusnya tidak begitu. Justru yang dibutuhkan adalah real time di masing-masing touch point. Si Mbak Bika lihat bisa jadi sebelum beli dia cancel beli, bisa belum ngambil keputusan beli, bisa jadi ada feedback. Karena kita bisa ngolah leads-nya lah gitu kan. Atau setelah transaksi gitu kan. Apalagi pertanyaan spesifik seberapa puas gitu kan ya Mbak.
maksimum kalau menurut saya sih 2 kali 24 jam itu udah 2 kali iya, 24 jam ya? lebih bagus Oh, lagi real time bener-bener after transaksi nanti 5 menit, 10 menit atau apa. Kalau bisa ya otomatis ketika, eee, apa, transaksi nota pemesanan contohnya gitu ya, iya. nanti akan ada feedback untuk proses penyelesaian, Pembelian. experience-nya seperti apa. Mereka mau lebih dapat sebenarnya Iya. ya, ekspresi mau marah-marah, Iya. mau kesel, mau Iya. happy, dan kadang tuh memang perusahaan emang agak takutnya mungkin ya di situ juga sih Mas. Abis ini ada improvement apalagi ya kerjaan gitu. Jadi kerja tambahan. Cari kerja Makanya tambahan. harus ada orang khusus yang seneng kerja Yang tambahan, memang dia memang ngerjain gitu. punya passion di customer Iya. experience itu ya. Iya, kalau saya sebenarnya perspektifnya metrics matters, tapi bukan itu tujuannya, Mbak. Ya, Dari 100 customer yang mengisi, kalau 99 puas, satunya tidak, satu yang saya kejar gitu. I see. Dan Improvement ya. 99 kita say thanks ya, Ya. kita close Set loop. thanks dan pasti akan belajar dong Iya. kenapa dia happy juga Iya, gitu ya. iya. Say thanks, happy-nya karena apa gitu kan. Iya. Kemudian ada uh, komplement gitu ya, kita ngasih either contoh point rewards gimana apa gitu, karena dia udah meluangkan waktu untuk mengisi dan experience-nya positif gitu. I see. Kalau yang satu tadi tidak happy ya satunya akan kita lakukan Bisa tindak kenapa lanjut gitu ya. Kenapa? Karena untuk mencapai loyalitas gitu kan ya Mbak. Loyalitas itu kan cirinya orang beli lagi dan mau advokasi. Ya. Sarannya kan puas dulu. Ya. Jadi kalau satu orang tadi tidak puas, potensi dia beli lagi di masa depan berapa persen Mbak Pika? Ya, 0 gitu. Kecil kan, Iya. bahkan 0 Bahkan bisa jadi ngomong-ngomong ke yang yang lain ya, lain. jangan beli lagi deh di brand ini Heeh. gitu kan. Kalau ngerti konsep customer experience kan kita paham, satu, kita mempersiapkan plan A. Ya. Plan A-nya apa? Delightful customer experience. Delightful ya. Plan B-nya service recovery excellent. Jadi secara sistem tuh kita udah mempersiapkan, pasti akan ada masanya sistem kita error. Ya. Tapi kita udah punya sistem untuk menangani sistem error. Jadi yang 1% tadi justru harus segera dilakukan tindak lanjut gitu loh Mbak ya, biar di recovery. Bisa jadi yang awalnya tidak puas kan berubah jadi puas. Iya. Yang tadi ya potensi pembeliannya kan 0 ya Mbak. Iya. Nah tiba-tiba gara-gara kita lakukan action itu, Iya. jadi bisa jadi 100% gitu. Bener sih, relate back ke cerita aku. Mungkin aku kalau nggak ditelepon sama IEK, kan hampir sebut nama apa-apa. Sama di rumah sakit itu, aku kayak, "Ah, ini kenapa sih maksain banget untuk kita nginep gitu." Tapi dengan aku ditelepon lagi, dari situ Mas, jadi, oh tulus ternyata. Iya. Ketika perubahan apa, ketika mereka care gitu ya, itu justru dari yang tadinya saya di trackers, saya jadi promoters bahwa, wow ternyata mereka tulus melakukan Iya. itu, tulus gitu ya. Jadi Iya. benar-benar relate sih dengan Iya. cerita itu. Kan saya nggak perlu kasih promo juga gitu kan. Ini ada promo nih Bu Vika gitu kan ya. Dengan begitu saja udah menempel di persepsinya Mbak Vika kayak gitu ya. Kalau nauzubillah ya sakit lagi gitu, tapi janganlah. Tapi kalaupun iya bisa jadi ke situ kan. Balik ke situ lagi, atau kalau ada yang nanya masakannya bagus, Ya, betul. ke sana kan ya. Ya. At the end kan trigger bisnis tadi. Betul, betul. Makanya Bahkan kalau- orang yang baca review saya di sosial media itu pasti Iya, juga iya. influence, apalagi saya nggak ini nih, nggak aku buka semuanya namanya segala macam. Langsung sebut namanya kan gitu. Namanya. Jadi orang jadi tahu. Ya itu gitu. Jadi tadi yang di awal harusnya relate ke business growth kan. Iya. Makanya kalau si X-nya nggak relate ke situ, hanya ke operasional atau apa, berarti perlu ditajamin lagi aja strategi. Sih. Jadi berarti mereka masih belum dapat soul-nya dari si customer experience itu apa gitu ya. Oke. Enough as a practices, sekarang aku mau balik lagi ke komunitas gitu ya. Nah, sebagai ketua komunitas gitu ya, insight apa sih yang Mas sering dengar dari teman-teman yang ada di komunitas kalau kita mau ngomongin customer experience gitu? Ini si komunitas ini sedikit memperkenalkan nggak apa-apa ya Mbak? Boleh banget. Justru ini tujuannya kita sama-sama kenal dulu. Iya, sebenarnya yang nonton belum join Iya. karena kita punya komunitas namanya CXID, Iya. Komunitas Customer Experience Indonesia. Ya kita klaim ini komunitas CX pertama di Indonesia ya. Mungkin asosiasi udah ada, tapi untuk yang sifatnya komunitas gitu kan ini kita yang pertama. Kita berdiri di tahun 2023 based on dari pain point. Sudah CX banget gitu kan ya. Mungkin back that di 5 tahun yang lalu ketika saya mulai mendalami CX tuh Mbak di 2019 2018 gitu kan.
sangat susah untuk bisa mencari informasi CX di bahasa Indonesia. I see, Ya, ya. mostly Betul. referensi saya bahasa Inggris semua. Yes. Ikut webinar bahasa Inggris semua. Kadang malam tengah malam gitu. Iya. Ya lumayan. Satu ngantuk, dua nggak artinya gitu. Terus yang kedua juga event. Iya. Buat event kumpul atau apa untuk tahu, oh ada event CX apa ya. Banyak kelewatnya I gitu. see. Karena susah gitu nyarinya. Ada tapi kita nggak dapet informasinya. Dan di event-event CX yang dilakukan sama IO di luar gitu, kadang-kadang hanya dapat knowledge, nggak dapat engagement dan networking yang lebih spesifik I gitu. see. Padahal Iya. banyak orang jago dan pinter gitu, Mbak. Di Indonesia ya? Iya, Iya, iya. experience-nya udah puluhan tahun gitu. Iya. Kenapa nggak belajar dari yang situ aja gitu kan, kita bisa lebih cepat gitu proses belajar. Dan dari situ akhirnya saya ajaklah Mas Rizky sama Mas Arfi gitu untuk bikin komunitas aja yuk kita gitu. Tujuannya belajar gitu. Karena ingin belajar dari Akademi Bintang gitu. Mostly banyak online gitu di awal, dan mungkin di tahun 2025 ini kita udah mulai ada event offline dan komunitasnya udah growth gitu kan ya, Mbak. Jadi Termasuk Super Sensum ya, termasuk salah kita satu bagian dari gitu, karena kita sangat terbuka dengan siapapun. Iya. Mau dari brand, mau dari service provider, semua level dari C-level sampai staff, agent atau siapapun, yang penting ada passion gitu terhadap customer experience dan mau berbagi, sharing, berkontribusi, semuanya bisa. Bisa gabung gitu di sini. Dan dari sini kan bisa membantu teman-teman yang lain gitu untuk bisa mempercepat proses learning. Yang kedua bisa jadi bahan jadi tempat gitu ya buat showcase. Yang ketiga juga mungkin bisa jadi tempat untuk mengekspresikan diri gitu. Karena dulu susah juga kita dikontak untuk bisa misalkan jadi pemateri, speaker atau apa gitu loh, Mbak. Iya. Sekarang udah banyak ya kayaknya Iya. event dari Iya. luar. Tapi bos speakernya itu aja gitu. Mas Januar yang ada di mana-mana. Enggak, saya enggak banyak gitu. Tapi kalau diundang nanti di filter deh. Tapi susah gitu. Kayak itu aja kan, sedangkan tadi banyak praktisi, banyak insight. Iya, betul. Bahkan di komunitas background industrinya kan beda-beda. Iya. Ada yang B2B, B2C. Ada misal Mas Reza tuh CRM di Motul misalkan. Mbak Bika survei Sensam, saya di Kasum gitu. Ada lagi di klinik kecantikan misalkan ya Mas Tito. Jadi beda-beda gitu ya secara background industrinya. Tapi secara keilmuannya banyak hal yang bisa kita learning gitu dari teman-teman itu. Tapi benar sih, saya kebetulan join di beberapa asosiasi, di beberapa komunitas gitu ya. Yang saya rasakan ketika bergabung dengan CXID itu ya itu daging semua, orang-orangnya, isinya gitu ya. It's a good thing sih sebenarnya dengan mengumpulkan kita semua nih ya di satu komunitas. Jadi Angel ya. Oke, nah ini waktunya agak mepet nih. Kalau dari Mas Januar sendiri ada nggak sih pesan buat brand-brand di luar sana gitu ya? Kalau kita ngomongin tentang consumer gitu, apa sih yang harus mereka lakukan atau bagaimana cara mereka mensikapi agar mereka juga lebih aware dengan experience dari pelanggan mereka atau consumer mereka? Iya. Tadi at the end kan dengan customer experience harusnya bisnis tumbuh bareng ya Kak. Bareng customer. Jadi customer tuh bukan objek ya kali ya atau apa ya yang kayaknya harus dikulikin terus dompetnya gitu ya. Tapi benar-benar bisa tumbuh. Nanti dompetnya ngikut sendiri, share walletnya gitu kan ya. Atau customer lifetime value-nya akan ngikut sendiri. Effort never betray us. Iya, itu. Jadi memang fokus ke customer itu sangat penting. Salah satunya memahami customer behavior. Yang kedua, fokus ke ekspektasinya mereka apa. Apalagi kalau kita sudah punya customer base. Karena dari customer itu kita bisa jauh lebih powerful gitu. Bahkan kalau kita menerapkan konsep CRM kan Pareto terbesarnya harusnya bisnis dari customer retention. Betul. Ya, sambil paralel dengan akuisisi gitu kan ya enggak. Jadi memahami customer ini jadi salah satu sih yang memang harus. Dan fokus ke customer kita sendiri gitu, karena walaupun di industri yang sama bisa jadi customer segmentation-nya, targeting-nya berbeda gitu. Contoh kita sama-sama optik gitu ya dengan kompetitor gitu.
Ya bisa jadi berbeda gitu, customer behavior-nya berbeda, ekspektasinya beda. Nah, kalau kita nggak bisa ngelola ekspektasi dan keinginan mungkin ya dari customer kita. Pesannya untuk para brand-brand di Indonesia. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Nah, kalau Mas Yanuar, ini boleh sih as a praktisi boleh, atau as a ketua komunitas juga boleh gitu ya. Kalau punya bisa diberikan chance untuk bisa bermimpi nih tentang masa depan CX di Indonesia atau customer experience di Indonesia, itu apa sih yang dimimpiin sama Mas Yanuar? Oke, hal yang besar nih nanti ya. Harus yang besar dong, Besar kalau Mas. mimpi. Waduh. Iya, CXID sih menurut saya salah satu kendaraan sebetulnya. Iya. Sesuatu yang kita harapkan sebetulnya dulu. Yang penting CXID bisa mengayomi teman-teman komunitas itu. Tapi kalau kita lihat sekarang dari semangat teman-teman, eh, saya sih berharap CXID nantinya bisa jadi salah satu payung lah ya, Iya. yang bisa membantu teman-teman yang profesional di bidang CX. Kita punya sebuah pakem atau standarisasi bagaimana menjalankan CX itu sendiri gitu kan ya Mbak ya. Kemudian juga akan banyak belajar real case gitu dari teman-teman yang lain gitu. Walaupun mungkin industrinya berbeda atau di industri yang sama, in the end kita akan sharing gitu di sini. Ya, jadi dengan adanya ini sih harapan kita customer experience ini jadi sesuatu yang memang menjadi kebutuhan utamanya perusahaan-perusahaan nantinya gitu. Jadi untuk orang yang berkecimpung, praktisi, profesional di bidang customer experience, tentunya di masa depan menurut saya sih ini menjadi salah satu profesi yang paling dicari gitu, Pak. Wow, Ya karena oke. untuk hari ini kayaknya mungkin nyari talentnya nggak terlalu banyak gitu ya Iya. yang Fokus di fokus customer customer experience. Kalau sometimes sudah harus pakai soul soalnya, Mas. iya, nah gitu Soalnya kan. harus dapet nih. Mungkin roots-nya dari customer experience sekarang kan dari kalau nggak orang marketing, Iya. orang sales, Sales. orang customer service Iya. gitu. Bisa jadi ke depannya kita berharapnya salah satunya dengan ada CXID benar-benar bisa membantu orang yang memang fokus dari customer experience gitu. Iya. From the scratch gitu kita bantunya gitu kan ya, Mbak. Jadi based on dari akumulasi experience-nya para orang-orang yang ada di dalam gitu kan ya. Sehingga kita punya satu satu guidelines lah buat teman-teman atau orang yang pengen fokus menjadi praktisi atau profesional di customer experience, ya bisa gitu nanti ke depannya di situ. Wow, itu besar banget. Semoga ya Mas ya kita Iya, iya. sama-sama bermimpi untuk Iya. membantu membuktikan ini ya Iya. sama-sama. At least kita sekarang tuh mungkin masih di fase awareness ya. Kita Iya. pasti di fase building awareness untuk customer experience itu ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Mas? Oh, saya ngajakin sih ya ke teman-teman Nih yang paling penting. praktisi gitu ya, profesional apapun level, jadi manapun ya. Ya. Mungkin sekarang tersentralisasi Jakarta ya Mbak. Iya. Tidak menutup kemungkinan dengan semakin berkembangnya komunitas kita bisa bikin chapter gitu loh. I see. Bandung, Apalagi sih Semarang. beberapa tag itu adanya customer experience justru mungkin di daerah kayak Semarang, Jogja, gitu ya. Bahkan Batam banyak. Iya, jadi bisa membangun komunitas di sana juga bisa lebih kuat juga. Jadi kita mengajak ke teman-teman semua gitu untuk bisa Yuk, bergabung. Iya. Karena emang acaranya pun juga seru-seru ya. Ikut acara pun free gitu ya kayaknya selama dia member. Mau ikut acara kita pun juga free karena udah banyak sponsornya. Kayaknya Mas Januar gak susah cari sponsor. Ya semoga ya. Enaknya kalau membernya di open ya dari yang siapapun Iya. gitu ya. Ya, bisa ngerasain experience-nya juga jadi Iya, member betul. gitu kan atau ada potensi kolaborasi kita juga sangat terbuka Iya. dengan teman-teman brand. Termasuk contohnya hari ini Iya. kita kolaborasi antara Surface and Zoom dan Iya. juga CXI CXID, Komunitas. iya. Oke, I think waktunya juga udah cukup nih. Thank you banget Mas Januar sudah datang hari ini. Ya semoga nanti podcast kita kemudian acara-acara kita tetap berlanjut ya sesuai mimpi-mimpi kita untuk Ya. membesarkan komunitas CXID. Iya. Siap. Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin. Aku ngerasain ini discussion-nya semoga insightful juga ya dan juga fruitful untuk teman-teman yang sedang belajar apa itu customer
customer experience, kemudian kenapa sih customer experience itu sangat penting, dan juga kalau yang mau join, nanti juga bisa kita kasih link untuk bisa join komunitas kita. Oke, sekian dari aku, terima kasih, selamat siang, selamat sore. Itu asik.